Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Bersedia. Berikan salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk dibacakan doa dulu terlebih dahulu. Silakan. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, untuk kita mulai pelajaran kita supaya lebih bersemangat. Nanti saya akan mengatakan real-real ya. Semangat pagi, apa jawabannya ya? Silakan dijawab seperti biasanya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, bagus sekali. Ya anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, keadaannya semua keadaan baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mau absensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Keterangannya? Tanpa keterangan. Dan baik, tidak ada kekurangan satu apapun. Tidak ada. Kalau tidak ada yang bermasalah? Oke, untuk mengetahui ada masalah kalian masing-masing, nanti saya akan mengajak kalian untuk mengisi Mentimeter. Oke, sebelum kita mulai, silakan kalian hidupkan monitor kalian masing-masing, komputernya di standby-kan hidup. Silakan hidupkan. Sudah dibuka komputernya, sudah hidup semua? Ya. Silakan kalian buka google.com ya. Sudah dibuka google.com-nya? Ya. Silakan ketik mentimeter.com. Sudah? Ya. Kalau sudah, ya. Nanti enter. Perhatikan. Sudah semua ya Mentimeternya? Ada ketikan kode di sana. Entry kode ya. Kalian lihat di sini ada kode 38287977. Perhatikan, sudah semua nak? Sudah. Nah, aplikasi ini untuk mengukur atau mengetahui keadaan kalian ya. Di sini sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian rasakan hari ini? Silakan kalian ketik, ungkapkan perasaanmu hari ini ya. Perasaanmu hari ini ya, bukan hari yang kemarin, hari ini ketika sedang mengikuti pembelajaran dari saya. Silakan ketik sekarang. Sudah ada 20 respon, ada biasa saja, biasa saja, ada senang, ada happy, ada sedih, pakai tambah kali,
malam hari ini? Apa yang kalian rasakan hari ini? Oke, ada sedih, ada happy, ada senang, ada senang, ada sedih, biasa-biasa saja. Oke, cukup? 23, 24 respon. Oke, 24 respon. Cukup? Cukup ya? Cukup. Pertanyaan kedua, perbuatan baik apa yang sudah kalian perbuat hari ini? Coba diingat-ingat, perbuatan baik kalian hari ini. Silakan dituangkan di dalam Mentimeter kita. Dimulai sekarang. Sudahlah dapat respon, berangkat sekolah tepat waktu, membantu ibu di rumah, membantu mama masak, membantu teman, menyapu rumah, membantu orang pingsan, membantu membereskan tempat tidur, tidak terlambat sekolah, menyapu rumah, menolong membayar jajan teman yang lupa membawa, wah bagus sekali. Ya, ini ada yang membantu orang pingsan, ada yang pingsan tadi ya? Ada. Oke, bagus sekali. Membuat guru merekam absen sampai sekolah tepat waktu. Oke, cukup responnya. Semuanya sudah menulis? Oke, silakan dipikirkan perbuatan baiknya hari ini dan tuangkan dalam Mentimeter kita supaya kita tahu bahwa kalian sudah berbuat baik pada hari ini. Itu pentingnya untuk apa? Ya, supaya kegiatan setiap hari kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apapun perbuatan itu sudah dikategorikan baik. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ketika kalian masuk jam saya, apa yang ada dalam pikiran kalian? Oke, silakan dijawab. Respon, belajar, menyenangkan, excited, semangat belajar dengan tertib. Apalagi? Oke, semua sudah? Kalau sudah, cukup? Cukup ya? Cukup. Tadi kita sudah mengisi menti. Salah satunya ada perasaan kalian hari ini, Bapak sudah mengetahuinya. Terus apa lagi tadi, Nak? Perbuatan baik, ya, perbuatan baik hari ini kalian sudah tuliskan di Mentimeter. Alhamdulillah semuanya baik, ya. Tidak ada pekerjaan yang buruk, ya. Pekerjaan baik ini akan kalian lakukan setiap harinya, ya. Karena pertama kita mendapatkan pahala, yang kedua berkah, ya. Sampai akhir zaman nanti, sampai akhirat kalian akan mendapatkan pahalanya. Selanjutnya nanti ada lagi ketika kalian masuk pelajaran saya, ada yang bertanya-tanya ada apa lagi, ya kan tadi, ya. Semuanya sudah kalian sudah bertanya, ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran saya. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian tadi sudah mulai dari masuk berbaris, ya kan, terus masuk dengan tertib, sudah berdoa segala macamnya sebagai cara kalian supaya kalian nanti membiasakan diri di tempat kerja, ya. Ini salah satu bentuk sekolah kita, bahwa di sekolah kita ini ada namanya praktik dunia kerja, dunia usaha. Ya, karena itu tadi, karena kita membiasakan diri sebelum kalian bekerja, kita sudah membiasakan diri seperti dunia usaha, dunia industri. Seperti itu tata tertib dan cara mereka bekerja di sana. Ya. Ini sudah hampir, ya, pembelajaran kita hari ini, yaitu kompetensi keahlian dari komputer dan jaringan dengan nama lainnya teknik jaringan komputer dan informasi kelas 11 semester 3 pada fase F, yaitu elemennya pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Capaian pembelajaran pada akhir fase F, kalian mampu nanti memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan, ya, mengganti perangkat jaringan
sesuai dengan kebutuhan, menjelaskan konsep VLAN, mengkonfigurasi dan menguji VLAN, memahami proses routing dan jenis-jenis routing, mengkonfigurasi, menganalisis permasalahan dan memperbaiki konfigurasi routing statis dan routing dinamis, mengkonfigurasi NAT, menganalisis permasalahan internet gateway dan memperbaiki konfigurasi NAT, mengkonfigurasi, menganalisis permasalahan dan memperbaiki konfigurasi proxy server, manajemen bandwidth dan load balancing. Ya, itu adalah elemen yang akan kalian capai selama pembelajaran dengan saya sampai di semester 3 ini. Oke, Mak, siap? Siap. Oke, kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, tentunya kalian hadir di sini ada tujuan. Ya, kalian praktik di sini ada tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami routing dengan tepat. Oke, ya, itu tujuannya. Yang kedua, siswa mampu mengkonfigurasi routing statis dan dinamis. Ya, siswa mampu menjelaskan routing secara statis dan dinamis. Siswa mampu mengidentifikasi kesalahan routing statis dan dinamis. Siswa mampu memperbaiki routing statis dan dinamis. Selanjutnya, siswa menguji coba routing statis dan dinamis. Ya. Selanjutnya, siswa mampu memahami NAT. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan NAT. Selanjutnya, siswa mampu mengkonfigurasi NAT. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi kesalahan pemasangan NAT. Siswa mampu memperbaiki kesalahan pemasangan NAT. Siswa mampu menguji coba pemasangan NAT. Ya. Tujuan sudah saya paparkan. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, perangkat apa saja yang kamu ketahui dalam sistem jaringan? Saya Pak. Silakan. Yang pertama ada hook Pak, ada switch, ada router, wifi adapter, dan lain-lain. Bagus Bella, ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Ada? Ya, silakan, lagi. Router, modem, repeater, kabel jaringan, hub, dan switch. Bagus lagi, ada router, ada kabel jaringan, ada hub, ada switch, ya. Itu salah satunya cara mengetahui perangkat saja yang kamu ketahui dalam sistem jaringan. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara memasang perangkat jaringan ke sistem? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Pak. Ya, silakan Ega. Yang pertama menetapkan persyaratan perangkat jaringan dari pengguna. Yang kedua menyiapkan perangkat jaringan. Yang ketiga menginstal perangkat keras jaringan. Yang keempat menentukan spesifikasi switch. Yang terakhir memilih switch yang tepat. Oke, terima kasih Ega. Ya, oke. Ya, kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ini tentunya kalian sudah bahas di pelajaran sebelum-sebelumnya ya. Yaitu tentang dasar-dasar jaringan. Oke kan? Kita langsung ke materi saya hari ini, yaitu tentang routing atau perangkatnya router. Ya, siap semuanya dengan materi saya? Ya. Oke, di sini ada TPS www.youtube.com, itu kalian akan melihat video yang akan saya tayangkan. Ya, oke. Sebelum kalian memperoleh materi baru, supaya memacu semangat kembali, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Siap ice breaking? Siap. Berdiri, semuanya berdiri. Iya. Berdiri. Instruksinya kita pakai tepuk tangan, ya. Tepuk tangan sekali itu selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk tangan kedua, selamat siang. Tepuk tangan ketiga, selamat sore. Tepuk malam tidak pakai bunyi. Oke, siap.
Kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Hah? Masih ada yang bersuara. Oke, belum konsentrasi. Satu kali lagi. Selamat malam. Masih ada yang bersuara. Masih ada yang bersuara. Belum konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, sudah konsentrasi. Oke, tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Anak-anak, materi baru akan kita mulai, tetapi sebelumnya materi ini sudah saya share ke grup kalian di grup WhatsApp. Ada berupa video ya untuk yang suka melihat video secara video. Ada yang berupa tulisan ya, modul yang hobi membaca seperti itu ya, yang visual membaca gitu kan ya, itu salah satunya sudah saya share ke grup kalian. Oke, materi kita yaitu router atau routing. Tapi sebelumnya saya juga sudah menyampaikan LKPD-nya melalui WhatsApp ya, LKPD-nya melalui WhatsApp ya. Selanjutnya nanti saya akan membuat kelompok ya, menentukan kelompok kalian ya. Kelompok ini nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya, supaya kalian bisa bekerja sama ya, bertanggung jawab apa yang sudah ditugaskan dalam kelompoknya ya. Nanti juga kalian akan belajar memimpin suatu kelompok atau grup kalian, dan juga nanti hasil kerja kelompoknya akan dipresentasikan di depan kelas supaya kalian belajar memberanikan diri memimpin rapat ya, mendemonstrasikan hasil kerja kalian. Berarti salah satu bentuk tanggung jawab dari pembelajaran kita kali ini. Di WhatsApp sudah dibuka semua ya, dibuka semua WhatsApp-nya sudah, sudah ya, sudah. Ada yang belum tolong dibuka supaya tugasnya tahu. Silakan sebelum mulai saya akan menjelaskan bentuk LKPD kita. Ini LKPD-nya ya. Nanti penilaiannya akan saya sampaikan di LKPD. Jadi LKPD tersebut sudah ada bentuk penilaian ya, bentuk penilaian. Ada penguasaan materi, ada kekompakan pembagian kerja, ada alat peraga dan presentasinya, dan selanjutnya yang keempat ada penyampaian ya. Jadi tugasnya adalah kalian membuat presentasi tentang routing ya, tentang routing itu tugasnya. Silakan dalam kelompoknya ditentukan presentasinya boleh berupa video, boleh berupa pamflet ya, boleh juga berupa presentasi, aplikasi presentasi. Apa aplikasi presentasi? PowerPoint, ada yang terbaru sekarang kan Canva yang mudah kalian modif ya. Ada yang berupa video, yang hobi video bisa ya kan, yang hobi berupa video, presentasinya berupa video ya kan, nanti disajikan melalui video. Itu saja. Mengerti anak? Oke. Kelompok sudah saya bagi ya. Silakan buat kelompoknya sesuai dengan pembagian yang sudah saya tentukan. Silakan. Sudah kalian dapatkan di materi kalian. Nanti kan kalian buat melalui PowerPoint ya, Canva. Selanjutnya nanti kalian dan harus kalian pilih ya. Kalian harus menentukan siapa yang moderator, siapa yang menyampaikan presentasinya, siapa yang nanti bertugas sebagai editingnya, siapa yang bertugas sebagai menampilkan videonya, perlengkapan sarana pertahanannya.
Nah, semuanya harus kerjasama, ya. Jadi tidak boleh satu orang saja yang bekerja, yang lainnya hanya kerja diri. Jadi harus aktif semuanya. Karena dalam penilaian, saya akan melihat penilaian nanti penilaian. Begitu ya, siap ya. Kalian juga harus berani tampil dengan interaksi atau komunikasi yang baik. Ya. Nanti bisa menyampaikan hasil karya kalian nanti pada orang lain. Ya, seperti itu. Ya, jadi harus meyakinkan dulu. Kalau kalian nggak yakin, berarti kalian belum menguasai materi tersebut. Ya. Sebentar lagi kita akan berpresentasi di depan dan kita perlu membagi tugas antara siapa yang jadi moderator, siapa yang menyampaikan materi, siapa yang nanti notulensi dan lain sebagainya. Siapa di sini yang jadi moderator? Atau saya jadi moderator? Nanti Nur Hidayah boleh jadi penyampai materi. Notulen itu Ulan dan Reza. Sekarang udah sampai jadi ya? Dulu. Ya. Kita sudah melaksanakan kerja kelompok. Saatnya kita mulai untuk mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama nanti kelompoknya Bella ya. Silakan tampil untuk melaksanakan presentasinya. Kami persilakan kelompok Bella. Ya, Bella. Anak-anak sekalian, sekarang sudah akan tampil kelompok 1. Ya, tolong nanti anak-anak yang lain yang belum tampil, tolong mendengarkan terlebih dahulu, itu belajar supaya kalian bisa belajar untuk menghargai teman-teman kalian yang sedang tampil. Mohon untuk diam, cermati apa yang mereka sampaikan. Silakan, kami persilakan untuk mempresentasikan kelompok 1. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang router. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Reza Janeka dan perkenalkan nama saya Karisa Kristi Betania sebagai penyaji. Hidayah sebagai operator. Saya Devia sebagai notulen. Saya Cahaya sebagai notulen. Saya Dekarinanti sebagai notulen. Dan selanjutnya Betania akan menjelaskan tentang router. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat siang teman-teman. Siap. Baiklah. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa itu router? Belum. Bisa kita lihat di layar kita. Router itu adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Proses routing ini sendiri merupakan proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan jaringan lainnya. Dalam arti lain, router mengelola lalu lintas antara jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju, yang nantinya router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Jadi pada intinya router ini adalah alat yang bisa menghubungkan jaringan komputer satu dengan komputer lainnya menggunakan IP address. Selanjutnya, apa sih manfaat dari router itu sendiri? Router memiliki dua fungsi atau dua manfaat, yaitu mengelola lalu lintas antara jaringan dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain, dan satu lagi ada fungsi yaitu yang dimilikinya antara lain menghubungkan jaringan ke DCL. Salah satu fungsi router adalah menghubungkan jaringan lokal ke koneksi DCL atau Digital Subscribe Line. Yang kedua ada mentransmisikan informasi. Router juga memiliki fungsi mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain.
Yang ketiga ada membaca alamat IP. Router dapat membaca sumber atau tujuan alamat IP. Selanjutnya ada menghubungkan jaringan. Dalam menjalankan fungsi utamanya, seperti yang saya bilang tadi, router berfungsi menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya dengan menghubungkan jaringan ke beberapa perangkat. Yang kelima ada menyaring paket data. Selain mentransmisikan informasi, router dapat berfungsi untuk memfilterisasi data yang beroperasi pada suatu jaringan. Dan selanjutnya ada kelebihan router. Dapat disimpulkan bahwa router dapat digunakan dengan mudah, terutama jika ingin menambahkan perangkat komputer lain. Yang kedua ada kelebihan router yaitu sistem keamanan jaringan yang lebih baik karena pertukaran data internet difilter atau disaring terlebih dahulu agar tidak membahayakan. Yang ketiga ada fleksibilitas karena menggunakan perangkat nirkabel yang dapat berfungsi untuk menyambungkan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya. Dan selanjutnya memiliki kemampuan untuk menyaring pemrosesan data dan bisa membagi sebuah jaringan menjadi beberapa subnet hingga proses yang dituju kepada IP address tertentu. Umumnya router juga bisa terkonfigurasi dibandingkan drive. Bisa berperan sebagai topologi suatu jaringan dan tidak pada masalah yang terdapat pada kelambatan waktu. Dan yang terakhir ada kelebihan router yaitu setiap proses routing atau dalam proses pengiriman data harus menggunakan IP address. Ya, selanjutnya kita harus tahu apa itu kekurangan router. Yang pertama, kekurangan router itu kecepatan internet dapat melambat jika melebihi limit. Jadi jika teman-teman merasa jika komputernya sering terjadi error atau koneksi internet yang lambat, itu mungkin karena terjadinya kelebihan perangkat atau terlalu banyak yang digunakan. Yang kedua ada kekurangannya itu pilihan koneksi dari router sangatlah terbatas dan juga tergantung pada jumlah koneksi. Yang ketiga bisa mematikan semua network maupun jaringan yang tidak berfungsi. Dan yang terakhir yaitu router memiliki peran ganda sehingga hal ini membuat kinerja pada PC router tidak bisa maksimal karena lebih berat. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis router yang perlu kita ketahui. Meski memiliki fungsi utama menghubungkan perangkat dengan internet, router sejatinya terdiri dari beberapa jenis dan tentunya memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan skala penggunaannya. Jenis router ada antara lain, yang pertama ada core router, yang kedua edge router, yang ketiga distribution router, yang keempat wireless router, yang kelima web router, yang keenam virtual router, dan itulah tadi jenis-jenis router yang ada. Yang terakhir ada cara kerja routing. Di sini kita perlu tahu routing itu adalah cara memasang router sendiri. Kita sebagai anak TKJ perlu tahu bagaimana caranya untuk routing ini bekerja. Pada dasarnya cara kerja pada routing adalah seperti TCP atau IP pada jaringan komputer. TCP atau IP berfungsi sebagai alamat pengiriman paket data untuk mencapai alamat yang dituju. Jadi tugas TCP/IP sendiri terbagi dari pengiriman paket data hingga penerimaan paket data dalam sistem. Dengan cara ini, jika ada masalah pengiriman paket data, maka dapat diselesaikan dengan benar. Dengan cara ini, routing adalah proses di mana data mencapai tujuan di jaringan komputer. Biasanya pada data yang sudah terlanjur dikirim dari perangkat dan akan dikirim dengan bentuk datagram yang merupakan paket data yang dikenal sebagai IP. Pada datagram ini biasanya memiliki alamat tujuan pengiriman pada paket data. IP kemudian memeriksa alamat pada paket data yang kemudian dikirimkan ke perangkat tujuan. Diagram ini berada di jaringan yang sama dengan perangkat asli. Data akan segera dikirimkan. Namun jika alamat data tujuan tidak berada di jaringan yang sama, maka akan dialihkan ke router lain yang lebih cocok. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini, routing adalah proses pengiriman data dan informasi dengan melewatkan paket data yang dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Jadi teman-teman, routing ini sendiri adalah cara bagaimana kita semua memakai komputer. Komputer yang kita gunakan ini memiliki internet dan itu semua berasal dari routing itu sendiri. Dan peruteran dinamis juga merupakan pengisian otomatis data peruteran dalam label peruteran. Router dinamis mempelajari
mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol peruteran dimaksudkan tidak hanya untuk jalur cadangan, jika terjadi jalur utama yang gagal, tapi juga untuk menentukan jalur mana yang terbaik untuk tujuan tersebut. Terlebih dengan urusan pada pembukuan bisnis Anda, jika Anda merasa kesulitan dan stres dengan proses pembukuan manual yang memakan waktu, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang akan mengoptimalkan proses pembukuan secara keseluruhan. Jadi teman-teman, jika teman-teman susah untuk melakukan proses yang terjadi di atas, teman-teman bisa melakukan software akuntansi ini. Jadi tidak memerlukan atau memakan waktu yang lama. Selanjutnya mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya tentang berkaitan materi yang tadi sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Inilah hasil presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan saya Silakan Rinda Danu. Menurut kelompok kalian, di mana saja sih router itu bisa dipakai? Maksudnya itu di semua tempat atau di tempat-tempat tertentu saja? Itu aja. Enggak. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Rinda Danu. Terima kasih telah memberi pertanyaan pada kelompok kami. Baiklah, setelah melalui proses diskusi dengan kelompok kami mendapatkan hasil jawaban untuk pertanyaan dari Rinda Danu. Yang pertanyaannya sendiri dijelaskan bahwa bagaimana atau di mana saja router itu bisa dipakai. Oke, jawabannya itu bisa di tempat yang memiliki internet, seperti di kafe, di kantor, di kelas, di laboratorium seperti sekarang ini, ataupun di rumah, asalkan memiliki jaringan internet ataupun koneksi internet. Itu saja, terima kasih. Itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan Rinda Danu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Silakan Randy. Saya belum ngerti tentang router statis, tolong jelaskan ulang. Terima kasih atas pertanyaan dari Randy. Kami akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Randy. Setelah melalui hasil diskusi dari kelompok anggota kami mengenai pertanyaan dari Randy, yaitu apa itu router statis. Router statis ini seperti yang kami diskusikan, itu adalah sebuah router yang dilakukan secara manual. Jadi router statis ini penggunaannya atau melakukannya adalah dengan cara manual yang dilakukan oleh admin atau pengguna yang dihubungkan kepada komputer lain. Jadi bisa dipastikan bahwa ini tidak secara otomatis ya teman-teman. Jadi ini menggunakan tenaga manusia untuk melakukan routing ke semua jaringan internet yang ada di ruangan itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Apakah Randy sudah puas dengan jawaban dari kami? Ya, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak, rangkaian dari presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah dilaksanakan tadi. Semuanya sudah berpartisipasi, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya, sudah saling memahami. Saya yakin dan percaya konsep dari router ini sudah kalian mengerti, ya. Sudah mengerti anak-anak? Oke, masih semangat belajarnya? Selanjutnya kalian akan menyimpulkan hasil dari diskusi presentasi kalian tadi. Ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Ada? Ya, silakan. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute yang
informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Oke. Terima kasih Enda sudah menyampaikan kesimpulan kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Itulah tadi kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Enda, bahwasanya routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lain. Rute ini disebut dengan router, dan informasi router secara dinamis dapat diberikan oleh router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router yang lain. Ya, selanjutnya di minggu depan kita akan mempelajari tentang mempersiapkan aplikasi Cisco Packet Tracer, karena kalian akan mensimulasikan ya router 1, router 2 dan router selanjutnya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan kalian download di Google, tinggal diketik saja aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Nanti kalian download dan disiapkan di PC masing-masing. Tetap dengan kerja kelompok yang sudah ditetapkan tadi ya. Kalian akan mempresentasikan hasil simulasinya ya. Tugas LKPD berikutnya sudah saya serahkan ke WhatsApp group, sudah saya sematkan di WhatsApp group LKPD-nya. Tolong dibaca dengan runut ya, bagaimana langkah-langkah mensimulasikan konfigurasi routing tersebut ya. Pertemuan berikutnya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari hasil diskusi tadi, dari pemaparan yang sudah kalian sampaikan, itu sudah mencapai dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Saya cukupkan dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini saya tutup. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, setelah selesai kita berdoa, seperti biasa kalian shutdown komputernya dan merapikan tempat kerja kalian masing-masing. Selanjutnya pulangnya juga berurutan. Kita mulai dari yang di sini dulu ya, pulangnya. Silakan dimatikan komputernya, dirapikan. Kita persilakan untuk keluar melalui pintu keluar. Silakan. Ya, silakan. Jamil. Berurutan ya, silakan.